Didatangi PSSI, pemain keturunan ngebet dinaturalisasi timnas Indonesia. Keterbukaan pemain keturunan untuk memulai proses naturalisasi banyak berdatangan bagi timnas Indonesia. Setelah nama Maarten Paes yang masih diproses oleh PSSI, kini terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang minat perkuat merah putih. Ialah Damian van Dijk, pemain bek tengah milik klub Akademi Eredivisie Telstar U21. Dalam pernyataannya, pemain berusia 20 tahun itu tertarik untuk bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan Damian mengaku telah dihubungi oleh pihak talent scout pemain keturunan timnas Indonesia. Pemain yang serupa memiliki marga dengan bek tengah Liverpool, Virgil van Dijk, juga telah memasuki tahap cek di arena latihan klub hingga meeting dengan para pemain keturunan lainnya. Namun ketika itu terdapat nasib apes yang dialami oleh Damian van Dijk. Ketika disambangi oleh perwakilan PSSI, pemain keturunan Bogor tersebut sedang menjalani pemulihan cedera. Walhasil Damian van Dijk kurang optimal di sesi latihan. Dengan demikian, untuk ke depan Damian berharap pihak PSSI dapat menyambanginya lagi. Pasalnya, kondisi pemain berpostur 194 tersebut telah membaik jauh dari perjumpaan sebelumnya. Menurut Damian, bermain untuk timnas Indonesia dapat menambah kualitas permainannya di lapangan. Adapun jika kesempatan naturalisasi tak datang dalam waktu dekat, Damian van Dijk tetap optimis dan terus mengasah performanya di lapangan hijau. Tentu ketambahan Damian merupakan sumbangan yang berarti bagi pertahanan tim merah putih. Damian van Dijk bisa menjadi palang pintu yang tangguh berkat pengalamannya selama ini mengenyam akademi di klub-klub Eredivisie seperti Lisse Youth, DWS Youth, hingga Teslar. Terlebih jika tak masuk tim senior, Damian juga bisa bergabung untuk kategori U23. Sudah dihubungi PSSI, apakah Damian van Dijk jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Salah satu pemain keturunan Indonesia, Damian van Dijk, mengakui pernah menjalin komunikasi dengan PSSI soal proses naturalisasinya untuk bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Damian van Dijk mengatakan dia pernah menjalin kontak dengan pihak yang bekerja untuk PSSI, Hamdan Hamedan. Saat itu pemain berusia 20 tahun tersebut dikontak. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda itu mengakui bahwa perwakilan dari PSSI juga pernah datang ke klubnya Telstar U21 untuk melihatnya berlatih. Dia berharap mereka juga bisa datang melihatnya bertanding. Sebab jika PSSI bersedia memantaunya saat bertanding, mereka bakal merasa antusias dengan kualitas pemain kelahiran 2004 tersebut, sehingga bersedia melanjutkan proses naturalisasinya. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menjelaskan dia sangat terbuka untuk peluang memperkuat timnas Indonesia. Ini tentu menjadi salah satu impiannya sebagai seorang pesepak bola. Apalagi Damian mengakui memiliki darah keturunan Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor. Ayahnya menikah dengan ibunya yang berstatus sebagai warga negara Belanda. Sebetulnya nama Damian van Dijk sudah mencuat sejak tahun 2022 lalu. Dia menjadi salah satu pesepak bola keturunan Indonesia yang diharapkan bisa segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ketika itu Damian juga sempat berharap bisa bertemu dengan pihak PSSI saat usianya menginjak 18 tahun. Pertemuan ini bertujuan untuk membuka peluangnya menjadi pemain timnas Indonesia U20. Sebab saat itu Shin Tae-yong sempat mempersiapkan timnas U20 untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20 yang akhirnya batal berlangsung karena keputusan FIFA. Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk timnas Indonesia, namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang. Hingga saat ini tim yang dibina oleh Shin Tae-yong memang kekurangan dalam sisi lini serang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Seperti contohnya adalah kurangnya opsi yang ada untuk lokal sendiri, masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A. Dari masalah ini PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tapi sama saja tidak banyak opsi yang bisa jadi striker timnas yang dapat dinaturalisasi. Setelah ditelaah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya. Seperti pada timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut. Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari Serie A, Sydney Van Hooijdonk, yang kini berstatus pemain Bologna FC. Nama ini menjadi sorotan setelah disinggung oleh Hamdan Hamedan.
Terdapat pemain grade A yang ingin membela timnas Indonesia, bahkan ia mengantongi bukti pesan singkat di handphone miliknya. Meskipun sebenarnya masih tidak diketahui siapa pemain yang dimaksud oleh Hamdan, karena tidak ada ciri-ciri ataupun foto yang ditunjukkan. Namun dari situ muncul beberapa opini dan spekulasi liar. Beberapa nama dikaitkan dan salah satunya adalah Sydney Van Hooijdonk. Tapi meskipun Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia, apakah ada darah Indonesia mengalir dalam tubuh Sydney? Beberapa media, salah satunya adalah Referensi Maluku, mengatakan kalau ayah dari ibu Pierre Van Hooijdonk bermarga Ferdinandus, yang merupakan marga dari Pulau Haruku, Maluku. Sedangkan ibu dari ayah Pierre Van Hooijdonk memiliki darah campuran Belanda dan Maroko. Dilaporkan bahwa Sydney Van Hooijdonk telah berkomunikasi dengan PSSI, tetapi dia belum membuat keputusan dalam waktu dekat ini. Sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, kata Sydney Van Hooijdonk. Neneknya berasal dari Indonesia. Keinginan itu kuat karena Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia. Target Sydney Van Hooijdonk adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia. Jadi, apakah dari banyaknya nama pemain keturunan yang diusahakan oleh PSSI, Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026? Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen. Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bologna. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya. Menyala Erick Thohir. PSSI cari striker grade A, Sydney Van Hooijdonk jadi target utama naturalisasi timnas. Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canaries Ben Knapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini. Itulah sebabnya Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A. Dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesor naturalisasi ini diharapkan dapat segera selesaikan sebelum berlangsungnya putaran kualifikasi Piala Dunia berlanjut. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk di lini depan memunculkan rasa optimisme pada daya gedor timnas yang seringkali kesulitan menciptakan gol di laga internasional. Pemain keturunan Indonesia Belanda dari pihak ibu ini segera masuk radar PSSI untuk gabung timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk mengaku sudah menjalin komunikasi dengan PSSI, namun Sydney Van Hooijdonk belum memberikan keputusan dalam waktu dekat ini. Sydney Van Hooijdonk mengakui sangat ingin bergabung timnas Indonesia. Indonesia adalah tanah kelahiran neneknya.
Keinginan kuat itu karena Indonesia berpeluang lolos Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk sepertinya berhasrat untuk membawa Indonesia bermain di Piala Dunia. Lagi pula Indonesia masih ada waktu melakukan proses naturalisasi pemain keturunan. Indonesia saat ini memang membutuh striker grade A untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Dan Sydney Van Hooijdonk merupakan pilihan yang tidak keliru, apalagi ia adalah anak dari legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia, khususnya dari Maluku. Sydney adalah pemain dengan silsilah dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam kariernya hingga saat ini. Shin Tae-yong full senyum, timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi. Timnas Indonesia bakal ketambahan amunisi 2 pemain naturalisasi. 2 pemain naturalisasi tersebut bakal membantu timnas Indonesia untuk dapat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal menjalani laga krusial partai pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, timnas Indonesia ditaklukkan Irak pada matchday kelima grup F. Pasukan Shin Tae-yong itu dipaksa menyerah dari Irak dengan skor 0-2. Kondisi tersebut membuat timnas Indonesia wajib meraih kemenangan melawan Filipina jika ingin mengamankan tiket lolos ke putaran ketiga. Namun kini Shin Tae-yong bisa bernapas lega sebab timnas Indonesia bakal ketambahan 2 pemain naturalisasi saat melawan Filipina. 2 pemain naturalisasi tersebut tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan berpeluang untuk mengalahkan Filipina. Adapun 2 amunisi tambahan pertama timnas Indonesia saat Filipina nanti adalah Jay Itzes. Jay Itzes yang disimpan pada laga melawan Irak diprediksi akan siap tempur saat lawan Filipina. Timnas Indonesia kini tentu patut berharap dengan magis seorang Jay Itzes agar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebab Jay Itzes sudah 2 kali membantu klub Eropa promosi ke kasta tertinggi. Diketahui, Itzes pernah mengantar Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie. Terbaru, bek berusia 24 tahun itu baru saja membantu Venezia promosi ke Serie A. Diharapkan kini magis Jay Itzes dapat membantu timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, hadirnya Jay Itzes juga akan menjadi pengganti Jordi Amat yang bakal absen karena hukuman kartu merah saat lawan Irak. Kemudian pemain naturalisasi kedua yang bakal jadi amunisi tambahan Indonesia saat lawan Filipina adalah Calvin Verdon. Calvin Verdon pun berpotensi menjalani laga debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Filipina. Bek kiri NE Cendi Jemegen tersebut telah menjalani sumpah warga negara Indonesia. Setelah itu proses perpindahan federasinya dari KNVB Belanda ke PSSI juga telah rampung. Kini PSSI tinggal menunggu persetujuan dari Federasi Sepak Bola Asia agar Calvin Verdon bisa main. Kabar Calvin Verdon bakal main saat lawan Filipina itu juga telah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hadirnya Calvin Verdon tentu akan membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pengalamannya bermain reguler di kasta tertinggi Liga Belanda akan memberi warna tersendiri dari permainan skuad timnas Indonesia. Adapun Calvin Verdon sendiri telah mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia sejak 31 Mei lalu. Diharapkan dengan bergabung TC yang lebih awal membuat adaptasi Verdon bisa lancar dan padu dengan skuad timnas Indonesia.